Halo semuanya, kali ini saya akan bercerita tentang asuransi yang ada di Belanda atau asuransi yang banyak dimiliki oleh penduduk di Belanda. Di Belanda ada beberapa asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orangnya. Salah satunya adalah asuransi kesehatan atau kita namakan zorgverzekering ya. Itu wajib hukumnya. Kalau misalkan tidak ada asuransi itu eh, ya ya saya tidak tahu harus bagaimana, tapi itu wajib yang harus dimiliki. Selain itu, asuransi yang ada di Belanda itu adalah asuransi Uitvaartverzekering. Itu jadi asuransi, bukan asuransi kematian ya, tapi penguburan. Jadi kalau misalkan kita meninggal, maka pihak asuransi yang akan menghandle penguburan kita. Jadi berapa biayanya yang dikeluarkan, itu yang akan diurus oleh asuransi kematian. Kemudian ada asuransi mobil ya. Kalau misalkan mobil itu diasuransikan. Terus asuransi eh, kerusakan yang kecil-kecil namanya asuransi Aansprakelijkheidsverzekering. Saya susah bilangnya, tapi kira-kira seperti itu. Jadi asuransi misalnya dilakukan kesalahan yang dilakukan oleh diri kita yang kecil-kecil seperti kita merusakkan telepon teman kita, misalkan kita ya jatuh karena oleh kita gitu, terus teman minta ganti atau tetangga minta ganti, atau misalkan anak-anak kita sedang bermain di luar main bola terus tiba-tiba memecahkan kaca jendela tetangga, itu kita kan harus ganti. Nah, untuk menanggung resiko seperti itu, maka eh, kita mempunyai asuransi yang bisa menangani kerusakan-kerusakan seperti itu. Jadi kita tidak usah bayar. Ya kalau misalkan punya uang bisa langsung bayar, tapi kan kalau misalkan tidak punya uang terus biayanya besar, itu menyulitkan hidup kita gitu. Jadi lebih baik kita menabung untuk membayar asuransi itu yang bisa dibayar tiap bulan ya. Tapi kita itu punya inbudel asuransi, jadi asuransi yang dibayarkan tiap tahun. Ini di rumah tangga kami ya. Inbudel asuransi itu yang dibayar tiap tahun adalah yaitu Aansprakelijkheidsverzekering. Itu biayanya 55 euro per tahun. Terus ada Reisverzekering karena kita sering berpergian ya, maksudnya ya orang tua saya tinggal di Indonesia dan orang tua suami juga tidak tinggal di Belanda, walaupun dia orang Belanda ya, setengah Belanda sebetulnya, Inggris juga karena namanya juga kan Neville ya. Dia tinggal di Portugal. Karena kita tiap tahun itu bisa dipastikan pergi ke dua negara tersebut ya. Corona tahun lalu tidak. Jadi kita punya asuransi yang menangani perjalanan. Itu besarnya per tahun 260 untuk kita 4 orang ya. Terus yang kita bayarkan karena kita punya 2 mobil. Satu mobilnya ini yang kecil 335, terus yang agak besar yang suami saya pakai 531. Selain itu, kita mempunyai asuransi Rechtsbijstand. Jadi asuransi kalau kita berada dalam kasus hukum. Jadi rechter ya. Jadi misalnya kita dituntut sesuatu gitu. Nah, kita kan harus punya pengacara. Membayar pengacara itu kan mahal. Jadi eh, jadi kita punya asuransi itu untuk menangani jika kita berada dalam kesulitan hukum. Sebetulnya ada asuransi juga yang minta bantuan lembaga hukum yang gratis, itu biasanya per telepon juga. Terus ya itu bisa ya. Tapi
untuk lebih secure, untuk lebih amannya, kita mempunyai asuransi itu yang besarnya kira-kira 300 per tahun. Jadi dari asuransi Ansprakelheid itu ya asuransi kerusakan, misalkan kalau anak-anak main bola terus memecahkan kaca orang atau merusakkan barang orang, itu 55. Terus ada Reisversicherung, ada Versicherung, ada asuransi mobil, terus ada asuransi hukum. Itu totalnya kita per tahun itu bayarnya sekitar 148,1 euro. Jadi ya segitu ya, hampir 1.500 euro per tahun. Itu dibayarnya datangnya biasanya tiap bulan Januari akhir ya. Itu jadi langsung dibayar per tahun. Nah, asuransi yang dibayar per bulan adalah asuransi kesehatan. Terus ada suami saya, suami saya juga mengasuransikan overlijden resiko. Jadi karena orang yang bekerja di rumah tangga ini yang hampir bisa dikatakan hanya suami saya hanya membantu sekitar 2 tahun yang lalu, itu juga ya belum lama, ya setahun yang laluan lah gitu, 1,5 tahun. Itu juga hanya beberapa jam per hari dan hanya 3 hari per minggu. Jadi satu harinya saya hanya bekerja sekitar 4 jam. Jadi 12 jam per minggu saya kerja. Itu ya buat jajan lah, tapi kan lumayan kalau untuk saya ya, jadi untuk nabung saya. Sedangkan kehidupan rumah tangga ini kan ditanggung suami. Jadi kalau misalkan suami saya meninggal, terus saya kan tidak ada pegangan, jadi suami saya mengasuransikan diri kalau misalkan tiba-tiba dia meninggal, uang gajinya itu, kehidupan kami itu akan tetap dibayar. Nah itu besar juga ya, biaya asuransinya itu per tahunnya kita membayar 420 euro, tapi kita bayarnya per bulan. Jadi tidak langsung setahun dibayar. Jadi dibagi 12 itu 35 euro per bulan untuk asuransi suami saya gitu. Tapi kalau misalkan saya, kata dia, tidak perlulah diasuransikan. Jadi kan kalau misalkan 2 kan bayarnya double gitu ya. Jadi cukup dia saja. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan dia, saya masih bisa ya amit-amit ya, amit-amit, astagfirullahaladzim, jangan, masih bisa mendapatkan uang bulanan gajinya gitu. Itu ya, itu aduh, astagfirullahaladzim, itu jangan sampai terjadi ya. Semua kematian akan terjadi ya, tapi saya kalau misalkan bicara tentang kematian selalu sedih gitu, selalu takut. Terus ada, aduh jadi terus ada yaitu per bulannya, ada asuransi yang per bulan itu tadi asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu macam-macam harganya ya. Ada yang standar, ada yang unvullende, itu jadi ada yang top juga gitu. Dulu waktu begitu saya datang ke Belanda, suami langsung menelepon pihak asuransi bahwa ya istrinya sudah datang ke Belanda dan dia harus diasuransikan. Saya ingat sekali itu, satu hari begitu saya datang langsung mengurus asuransi ya. Terus saya belum ada surat izin tinggal, belum ada bank pas, pokoknya karena saya ingat sekali datang itu jam 6 pagi, dia jam 8 paginya udah sibuk telepon sana sini untuk asuransi saya. Terus kata dia, oh kalau misalkan istri itu, dia itu kan asuransinya standar ya pada saat itu, asuransi kesehatannya katanya harus yang top karena takut melahirkan, terus ada biaya lain-lain itu, jadi lebih aman katanya.
Jadi suami pindah juga, jadi kan harus sama ya, suami istri mungkin, saya nggak tahu, pokoknya jadi sama, jadi yang ada asuransi tambahan gitu, jadi biayanya lebih mahal. Eh, itu kira-kira membayar 300 € per bulan asuransi itu ya. Terus ada itu yang harus dibayar per bulan, jadi paling besar biaya asuransi itu asuransi kesehatan, dan wajib dimiliki oleh setiap orang yang tinggal di Belanda. Jadi nah ini ada asuransi kematian atau asuransi penguburan itu ya. Ini kita baru membuatnya pada bulan Januari, jadi baru 1 bulan. Padahal udah berpikir dari beberapa lama ya, kita tidak punya Outvaartverzekering. Terus katanya wah itu bahaya sekali kalau orang tidak punya biaya, tidak punya asuransi tersebut, karena ditakutkan akan menyusahkan orang yang ditinggalkannya. Misalkan kita hidup sendiri terus ternyata tidak ada tabungan atau bagaimana, dan penguburan di sini itu kan mahal. Lalu kita bicara apa yang akan saya inginkan jika saya mati ya. Tentu saja karena kami beragama Islam, saya ingin ya ada pernyataan khusus bahwa saya ingin diurus secara Islam. Dan di sini juga ada macam-macam, apakah ingin dibawa ke negara asal atau di sini, itu juga bisa dimasukkan pada pemikiran, bukan pemikiran ya, harus kita pikirkan juga gitu apa yang kita inginkan. Jadi semuanya dirinci apa yang kita mau jika kematian kita tiba gitu. Jadi pihak asuransi sudah tahu. Pada saat saya bicara tentang asuransi ini, saya berpikir oh saya ingin jasad saya dibawa ke Indonesia gitu. Terus suami bilang oh oke, itu bisa juga katanya. Jadi kita nyari asuransi yang bisa menghandle itu semua. Kemudian saya juga bicara dengan ibu saya. Terus ibu saya ya yang dimanapun kita meninggal gitu ya, itu jangan menyulitkan orang yang ditinggalkan katanya. Apakah harus ke Indonesia nanti menyulitkan atau gimana, sudah aja ambil praktisnya gitu. Jadi saya begitu diingatkan seperti itu, oh iya ya, untuk apa gitu, toh anak-anak saya juga tinggal di sini, kalau misalkan saya ingin di sana apakah menyulitkan mereka gitu kan. Tidak mungkin mereka jadi apa keinginan anak-anak itu yang akan saya lakukan gitu. Jadi begitu diingatkan seperti itu, iyalah terserah, kita kan tidak tahu ya untuk masalah umur siapa yang duluan atau bagaimana, tapi kan janganlah menyulitkan orang yang ditinggalkan. Jadi begitu diingatkan seperti itu, ya udahlah, di mana saja, dan saya ingin sesederhana mungkin gitu, sesederhana mungkin. Jadi tidak ingin menghabiskan biaya yang banyak gitu. Dan ya asuransi itu kita buat karena kita tidak ingin menyulitkan orang-orang yang kita tinggalkan nanti. Itu biayanya per bulan, tapi bisa juga ada cara lain ya. Jadi kita kayak seperti deposito gitu, jadi disimpan, bayarnya per tahun sampai menyentuh angka yang dibutuhkan. Biasanya di asuran yang standar itu ya sekitar 4.000 sampai 6.000 katanya biaya yang dikeluarkan, itu yang standar sekali. Kalau misalkan ya ada yang 20.000, 11.000, saya juga melihat ya itu macam-macam. Kita
kita yang di Versekeringnya sampai 7.000 itu mungkin standar juga ya. Jadi biayanya sampai segitu itu per kita karena lu nggak mau bayar per bulan, dia bayarnya per tahun. Per tahun itu dia bayar 500 per orang, jadi 1.000 seorang, tapi hanya sampai pada saat mencapai angka 6.000 udah stop, nggak usah bayar lagi, jadi kayak deposito gitu, jadi hanya berapa kali bayar udah tidak bayar lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan yang per bulan juga ada, mulai dari harga 5 euro per bulan, ada 10, 15 itu per orang, itu ada juga. Jadi oh ya, ini satu lagi namanya Haus Versekering, itu masuk inboedel juga ya. Jadi di rumah yang diasuransikan, rumah kita diasuransikan ini biayanya per tahun 171 euro. Dan untuk inboedel itu, jadi misalkan jika ada kerusakan alat-alat rumah tangga kayak TV rusak gitu ya, atau itu bisa bukan TV, saya nggak tahu ya apa yang termasuk inboedel itu. Look, what is this inboedel Haus Versekering? Inboedel is alles wat in je huis is wat los zit. Niet vast aan het huis. Oké. Dus tegels niet, maar wel bank, wel tv. Oke, ya betul. Jadi inboedel itu apa aja yang ada di rumah yang tidak menempel pada rumah itu gitu. Jadi kalau misalkan tehel kaca itu bukan inboedel, tapi seperti sofa, televisi, komputer, dan lain-lain yang ada di rumah itu diasuransikan juga, namanya inboedel ya. Itu kita bayar 113 per tahun. Jadi total rumah ini per tahunnya bayar 285 euro. Itu per tahun hanya untuk rumah aja ya, hanya untuk asuransi rumah. Jadi kalau yang 171 euro itu ya untuk one house-nya, untuk rumahnya. Jadi misalkan kalau kebakaran di amit-amit juga, terus rusak atau jadi yang menempel kayak misalkan tehel rusak, itu bisa diasuransikan juga, itu 171 per euro. Jadi total 285 hanya untuk rumah, itu bayarnya per tahun. Jadi per tahun itu untuk Ansprekelheid sama semuanya sekitar 1.800, berarti bukan 1.500 lagi. Jadi itu ya, itu hanya asuransi saja yang dibayar per tahun, dan yang kita bayar per bulan adalah overlijden resiko, yaitu 420 per tahun, tapi kita bayar per bulan. Jadi yang kita bayar per bulan adalah Zorgverzekering, asuransi kesehatan, terus overlijden resiko, itu per bulan bayarnya. Sedangkan Outvaart bayar per tahun, jadi berdua 1.000 per tahun, tapi hanya jika sampai setelah 6 tahun, jadi kita nggak bayar lagi ya kan. Kalau misalkan 1.000 kan 6.000, 500 ya, 500 per orang, itu nggak tahu, pokoknya pada saat mencapai 6.000 kita tidak bayar lagi gitu. Itu ya biaya kematian itu. Jadi ya mahal. Begitu tahu saya kaget juga, karena selama ini saya tidak tahu ya. Saya baru tahu begitu baca vlog-vlog lain. Oh ya ini saya tidak tahu urusan itu. Kalau misalkan, padahal tiap bulan saya ngecek biaya pengeluaran juga gitu, suka tiap bulan dicek rekening punya suami, karena dia minta bantuan juga. Kadang-kadang kan karena dulu saya kerja cost control, jadi saya bisa mengkat misalkan biaya yang tidak dibutuhkan, udah saya biasanya ini nggak usah langganan ini, udah langganan ini kita cut gitu.
Tapi sampai segininya, begitu saya tahunya oh ya per tahun kita harus bayar segini untuk ini, itu saya suka tidak lihat itu biaya apa aja. Sekarang begitu baca suratnya ini di sini, oh ya untuk ini, itu asuransi yang harus kita keluarkan. Belum lagi nanti biaya pajak, itu blasting semua ada. Kalau misalkan asuransi ini kan gimana orangnya mau asuransi atau tidak, itu terserah. Yang jelas asuransi yang harus ada itu asuransi kesehatan, itu wajib. Yang lain-lainnya tidak. Yang lain-lainnya tidak wajib. Ya, terus kan mobil juga kan udah asuransi mobil, tapi kan per bulannya juga pajak ada. Pajak untuk jalan tol atau apa itu beda lagi, itu nanti pengeluaran ya, masuknya ke deposit ke depot, biaya berapa biaya untuk hidup di Belanda. Mungkin nanti saya akan membuat vlognya juga. Saat ini saya bicara tentang verzekering atau asuransi dulu. Jadi demikian video saya kali ini tentang asuransi. Biaya asuransi itu ternyata mahal. Ya mahal. Per bulan aja ini sudah besar ya. Hanya untuk asuransi kesehatan, belum yang per tahunnya untuk resiko lain-lain itu diasuransikan juga. Jadi ya jadi begitulah vlog saya kali ini tentang asuransi. Jika suka dan ingin mengikuti perjalanan tentang kehidupan di Belanda, tulis komen jika ada pertanyaan. Komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Dah.